Halo, selamat pagi. Kembali lagi sama Arsyad Makeup, tentunya di Arsyad Wedding, rumah pengantin Arsyad Makeup keliling Sumatera Selatan ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini nih pengantinnya udah aku kasih premier dari makeover, Power Stay. Jadi ini tuh best banget buat makeup. Jadi sebelum makeup tolong pakai ini. Jadi makeup itu akan tahan 24 jam. Nah, setelah di itu kita keringin pakai kipas angin. Anginnya kecil-kecil aja jadi supaya si primer ini nyatu ke kulitnya. Jadi pori-porinya ngecil dan nanti makeupnya akan nempel banget selama 24 jam ya. Nah, jadi ini harus dikipas dulu. Nah, setelah itu aku pakai Embors. Embors ini bagus banget. Kemarin aku dikirimin dari teman aku dari China. Ini tuh pakainya dikit aja. Ini fungsinya buat ngecilin pori-pori dan untuk melembabkan kulit si pengantin kita ini ya. Nah, pakainya dikit-dikit aja. Jadi pastikan merata ke seluruh muka pengantin kita. Dioles saja pelan-pelan, jangan sampai ada yang terlewatkan karena ini tuh penting banget buat base makeup kita ya. Nah, terus yang kedua, aku langsung aplikasikan foundation yang udah aku mix tadi dari Naturactor, LT Pro dan Makeover Power Stay yang liquid ya. Nah, cukup tiga ini terus aku bakar. Nah, terus aku semprotin juga sama Power Stay setting spraynya dari Makeup Forever. Nah, terus langsung kita aplikasikan ke wajah si pengantin. Nah, aplikasikan ke seluruh wajah, jangan sampai ada yang terlewatkan karena itu udah di mix pakai tiga foundation yang best itu. Jadi nggak perlu pakai alat makeup yang mahal, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya supaya tetap terlihat cantik di muka pengantin. Nah, jadi pelan-pelan aja, pastikan seluruh muka tercover dengan baik. Nah, untuk di selipan hidungnya itu sangat hati-hati ya untuk bagian bawah mata. Jadi jangan terlalu banyak untuk menggunakan foundation. Nanti kalau misalnya muka pengantinnya kering dia akan nge-crack sendiri. Jadi sangat hati-hati. Terus kemudian di tap-tapnya juga pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan, yang penting pasti ya nggak say. Udah di tap-tap gitu, jadi jangan lupa di bawah matanya nanti dikasih concealer warna putih yang paling terang banget, nanti kita gunakan Maybelline. Terus counternya juga kita gunakan dari LT Pro yang palette. Nah, jadi masih di tap-tap dulu. Nah, terus kita gunakan LT Pro counter. Nah, counter kit dari LT Pro tadi bilangnya counter ya. Nah, kita aplikasikan dulu di hidungnya. Pelan-pelan aja, jadi lurus aja, nanti tinggal di blending sama si spon blendernya. Lanjut sebelah kiri. Jadi gunakannya itu jangan coklat tua ya, tapi agak coklat-coklat muda aja. Tolong diabaikan tangan asisten saya itu yang sangat-sangat mengganggu ya, babes. Nah, lanjut kontur di pipi, bagian pipi. Karena pengantin kita punya pipi yang cabi, jadi agak ditirus-tirusin sedikit mukanya. Nah, untuk di kamera itu masih kelihatan berbeda ya, tapi nanti kita akan blending dengan spon blend, jadi dia akan tetap terlihat natural dan akan membentuk pipi yang sangat diidamkan seluruh wanita. Nah, kita tap-tap dulu di hidungnya menggunakan spon blend yang warna coklat karena spon blendnya itu harus dibedakan ya, mana untuk foundation dan mana untuk buat contour kit ya. Di contour hidungnya ya, kita pelan-pelan aja tapnya. Iya, jadi sampai merata. Jadi nanti di tengahnya baru kita kasih kontur yang warna putih. Nah, aku selalu gitu ya, aku selalu punya dua spon blend. Jadi untuk ngebedain, nah di blend lagi bagian pipinya, di blend halus-halus aja. Jadi jangan terlihat kaku dan jangan ada garisan di bagian pipi. Ya, mohon maaf muka saya yang sangat serius dan tangan saya yang sangat hitam itu sangat-sangat mengganggu. Nah, terus pipi sebelah kanannya di blend lagi, di blend terus, di blend. Iya, jadi kayaknya pengantinnya ngantuk nih gengs, karena kan kita mulai makeupnya dari jam 5 subuh. Iya, di blend lagi, di blend lagi. Nah,
Nanti kalau misalnya udah di blend yang coklatnya, aku biasanya gunakan. Nah, counter kitnya masih lanjut dari LT Pro, ambil yang warna yang paling putih untuk bagian T sama di bawah mata. Nah, di tap-tap di hidungnya pakai tangan aja. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Langsung ke di atas kening. Jadi bentuk T gitu ya. Jangan lupa ini contour yang warna putih. Jadi untuk ngelihat highlight gitu guys. Nah, terus di bawah matanya. Nah, di bawah matanya ditep-tep lagi, sama di bagian bawah hidung sama dagu. Nah, itu daerah yang penting untuk dikasih highlight yang warna putih ya. Nah, selanjutnya kita blending lagi pakai spons blending kita yang warna putih. Jadi biar nggak terlalu kaku. Oke, kita blend ya, pelan-pelan aja untuk daerah hidungnya, sama untuk daerah dahi dan di bawah mata, plus untuk dagu dan di bawah hidung. Itu area yang sangat penting dan itu yang akan menonjol ketika makeup kita telah selesai. Kita blend, kita ratakan. Aduh, itu tangannya sangat-sangat mengganggu ya. Itu tangan asisten itu sangat-sangat mengganggu. Ya, di blend lagi. Ini tuh kebetulan bando kita itu ketinggalan, jadi kita gunakan tisu ya, mohon maaf. Jadi kayak suster gitu. Lanjut, kita blend lagi. Jangan lupa selalu lihat di kaca, karena untuk ngelihat rata atau tidak ratanya foundation kita lihat di kaca ya. Karena kalau ngelihat sendiri tuh kelihatannya udah rapi, tapi sebenarnya belum rapi. Di tap lagi, pelan-pelan aja. Iya, pelan-pelan aja di tapnya. Nah, kita lihat lagi apakah udah rapi atau belum. MUA-nya garuk-garuk kepala guys, mungkin dia pusing. Ya, terus di tap lagi. Nah, untuk di bagian bawah mata, itu tolong di blend lagi. Jadi jangan sampai ada kerutan atau nanti akan ngekrek ketika mengaplikasikan si bedak tabur ini. Itu sangat penting untuk diingat buat para MUA pemula ataupun MUA yang udah hits ya. Itu penting banget. Lanjut. Masih di blend lagi semuanya biar dia rata. Nah, untuk daerah bawah samping hidung itu sangat diperhatikan ya, karena di situ sering ngekrek. Kalau misalnya foundation itu nggak rata, nanti dia ngekrek sendiri kalau udah diaplikasikan bedak tabur atau bedak padat. Nah, setelah itu dikipas-kipas biar foundationnya ini kering. Setelah foundationnya kering, nanti baru kita aplikasikan bedak tabur. Nah, bedak taburnya aku gunakan dari Makeover Shade 02 ya, Rosy. Itu warnanya best banget, dia nyatu ke semua jenis kulit. Jadi nggak terlalu putih dan nggak terlalu kuning. Jadi pas tengah-tengah, sama kayak gue, pas-pas aja di tengah-tengah, sedang-sedang aja. Masih di tap-tap ya, karena foundation itu adalah awal dari bagusnya makeup kita. Nah, habis itu aku gunakan pewarna merah pipi. Aku gunakan lipstick makeover yang warna merah cabe. Nah, habis itu kita tap-tap lagi untuk menjadikan dia sebagai blush on dalam. Biasanya sih aku pakai Jafra, tapi kebetulan aku lagi nggak bawa, jadi aku gunakan itu. Dan ini recommended banget buat kalian yang mau menghemat, karena makeover lipstick warna merah ini keren banget untuk dijadikan shade blush on. Nah, boleh dilihat hasilnya, di tap-tap lagi. Iya, di tap-tap. Nah, kelihatan banget kan. Jadi kalau misalnya makeupnya itu udah ketutup sama bedak tabur atau bedak padat, blush on ini masih on stay. Meskipun blush on luarnya nanti akan terhapus, tapi ini tuh on stay banget. Nah, dikipas lagi. Aduh, tangan kamu nakal ya. Ya, lanjut. Nah, boleh dilihat perbedaannya ya. Nah, kiri dan kanan itu nggak apa-apa kayak gini dulu. Nanti kita kasih concealer warna putih lagi dari Maybelline yang cair liquid Fit foundation. Nah, di tap-tap. Kalau udah gitu, nah tuh MUA-nya masih garuk-garuk kepala guys. Pengantinnya, aduh kak, ini ada apa di pipiku kak? Nggak apa-apa neng, nanti kita buat kamu cantik. Ya. Selanjutnya kita gunakan, nih dia highlightnya yang cair. Aku gunakan dari Maybelline ya. Untuk shade-nya nanti kita kasih keterangan di bawah.
Nah, cukup di bawah mata aja. Jadi untuk ngeblend sih lipstick merah tadi yang mau dijadiin sebagai blush on dalam. Nah, kita tap-tap untuk di bawah mata, kita tap-tap lagi supaya meratakan kiri dan kanan. Nah, pelan-pelan aja karena area mata itu sensitif. Ya, di blend lagi kiri dan kanan. Blend terus. Ya, tuh supaya kelihatan. Kiri kanan harus sama ya. Jangan lupa yang nonton tolong di like dan subscribe supaya kita bisa bikin video tutorial makeup selanjutnya. Karena kalian sangat membantu untuk bikin video ini. Jadi jangan lupa like and subscribe Arsyad Makeup Tutorial Wedding full ya. Jangan di skip videonya sampai habis karena kamu akan lihat hasilnya. Makeupnya tidak mahal tapi hasilnya luar biasa. Nah, masih di tap-tap di bagian matanya. Yang satunya masih ngipas juga karena mungkin mati lampu ya, Babes. Iya. Nah, harus diratakan. Nanti jangan sampai ada yang crack. Ya, dilihat lagi. Nah, terus kita gunakan bedak tabur dari Makeover yang shade 02 Rosy. Ini tuh best banget buat seluruh klien kita. Jadi warnanya tuh nyatu sama warna kulit. Nah, kita aplikasikan pertama itu di bawah mata supaya tidak terjadi crack nanti ketika setelah pemasangan bedak padat. Iya, lanjut. Aku tuh biasanya kebiasaan kalau misalnya udah di bawah mata, aku langsung tutup mata pengantinnya. Jadi langsung aku kasih bedak tabur di bagian mata, di kelopak mata supaya dia nggak ngekrek, sama di bagian hidung karena itu daerah hidung ini sangat sensitif. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke yang lain setelah hidung dan mata itu selesai. Nah, masih di tap-tap ya, pelan-pelan aja, gunakan bedak tabur itu jangan pelit karena bedak tabur ini untuk ngunci si foundation ini biar nggak ngekrek. Ya, jadi aku lanjut ke pipi, aku tap-tap pelan-pelan aja, aku bedak taburnya nggak tanggung-tanggung ya, jadi nggak apa-apa dia sampai jatuh-jatuh ke bawah, yang penting make up kita tuh terkunci, hasilnya bagus. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut bagian kiri, kita tap-tap di bagian pipinya. Nah, untuk di bagian samping hidung itu tolong diperhatikan, itu bagian yang sangat sensitif dan bagian yang sangat suka ngekrek. Iya, di tap-tap lagi. Ya, sampai ke leher-leher ya. Jangan sampai muka pengantinnya putih, lehernya hitam. No. Lanjut di bagian dahi, atas mata. Jangan pelit, gunakan bedak tabur ya. Masih lanjut lagi. Nah, masih bedak taburnya diaplikasikan ke bagian seluruh wajah si pengantin kita. Jadi jangan pelit sama gunakan bedak tabur. Selanjutnya, nah masih di tap-tap lagi ternyata guys, karena masih kurang rapi. Jadi untuk menggunakan bedak tabur ini tuh nggak cepet ya. Jadi tetap harus pada teks terstruktur supaya makeup kita nanti tahan lama. Sama di leher-lehernya juga diaplikasikan semua biar makeup kita nggak belang, jadi nggak kontras sama leher dan wajah. Abis itu kita blending pakai brush. Brush ini aku dapat dari Miniso dan harganya tuh murah, pakai banget, cuma 79.900, dan itu kuasnya itu lembut banget, bulu-bulunya itu lembut, jadi untuk mengaplikasikan ke wajah itu sangat lembut dan hasilnya pun oke. Setelah itu kita langsung menuju. Nah, ini aku masih gunakan brush dari Miniso untuk di area bawah mata itu tetap di blending pakai kuas ya, jadi biar enggak ini. Nah, terus aku gunakan Makeover Power Stay untuk highlight warna putihnya untuk di daerah T sama bagian bawah mata, dagu, dan di bawah hidung.
Nah, kita aplikasikan lagi untuk di bawah matanya, di bawah hidung dan di dagu. Lanjut, terus bagian dahi, bagian dahinya. Sama jangan lupa untuk di bawah matanya. Nah, gitu. Selanjutnya, kita gunakan makeover bedak padat yang 05, itu warnanya agak kecoklatan. Kecoklatan untuk, nah itu ditaruh di yang habis dikontur warna coklat untuk di shading. Jadi makeup kita tuh nggak kontras dan warnanya tuh nggak keputihan semua. Putih deterjen kali ah. Lanjut ya, jangan lupa sampai ke leher-lehernya. Selanjutnya kita masih blending dia pakai kuas yang dari Miniso. Itu best banget ya, dia lembut banget. Ya, kita blend semua, Mohon maaf atas suara yang terganggu, tetangga kami bising. Nah, masih di blend pakai kuas ya, supaya makeup kita rata dan tidak ngeblok. Selanjutnya aku gunakan palet Ines karena aku butuh highlight yang warna putih banget, putih pakai banget untuk di bawah matanya. Kita aplikasikan dulu di hidungnya, di bawah dagunya, di bawah hidungnya sama di dahinya. Di dahinya. Terus di bawah matanya tuh penting banget. Nah, ini tuh warnanya putih banget. Jadi ini buat highlight tuh keren banget. Itu produknya dari Ines ya. Selanjutnya kita brush lagi dia pakai si brush yang cantik ini buat ngehalusin makeup kita. Oke, masih di brush lagi, masih di blend dengan brush yang cantik ini. Masih. Buat kalian yang mau private makeup, info freshesnya nanti silahkan, ada nomor telepon di bawah ini ya. Selanjutnya aku akan gunakan contour luar untuk dari gunakan makeover palette. Nah, aku gunakan warna coklatnya coklat muda. Jadi untuk di bagian pipi sama di bagian hidung itu shadingnya warna coklat muda aja. Jadi nggak usah terlalu tua warnanya supaya pengantin kita nggak serem-serem amat. Jadi warnanya di blend aja sama si shading warna coklat ini, coklat muda, nanti akan ditimpa dengan blush on pink muda. Jadi warnanya nyatu, jadi ada gradasinya gitu. Nah, lanjut di pipi bagian kanan, kita masih gunakan shading yang warna coklat muda. Pelan-pelan aja ngaplikasiinnya. Ya, sedikit-sedikit aja karena kan tadi udah ada blush on dalam, jadi masih kelihatan tuh blush onnya. Nah, itulah gunanya blush on di dalam. Selanjutnya di bagian jidat supaya nggak jenong-jenong amat dan makeup kita masih terlihat bagus, kita gunakan juga shading di jidat. Selanjutnya mana ya kuasku mana ya? Nah, kita aplikasikan pula untuk shading hidungnya. Untuk shading hidungnya masih sama dengan shading di pipi tadi. Jadi gunakannya warna coklat muda aja, nggak usah coklat tua, karena misalnya kalau coklat tua dia akan ngeblok nanti hasil makeupnya. Jangan lupa pelan-pelan aja. Nah, bikin shading hidung tuh nggak usah terlalu kecil kayak Barbie gitu. Nanti hasilnya nggak, dari nanti hasilnya pengantinnya kayak serem gimana gitu kalau hidungnya yang terlalu kecil, terlalu mancung kan. Jadi biasa-biasa aja, ikutin alur hidungnya aja. Nanti hasil makeup kamu juga akan bagus endingnya. Nah, masih diaplikasikan dari palette makeover ya. Itu palette shading dan palette blush on. Di dalam itu ada 8 color. Ada juga highlightnya warna putih, ada blush onnya warna orange dan pink, sama ada warna coklat. Nah, kalau kalian misalnya mau bikin alis terus nggak punya brow it yang warna coklat, nah ambil aja dari palette makeover ini, semuanya lengkap ya gengs. Harganya juga terjangkau, hanya 279.900. Selanjutnya aku gunakan palette eyeshadow dari Vocolor. Kemarin aku di endorsementku ini ada 16 warna. 16 warna ini terdiri dari beberapa warna yang sangat pigmented buat pengantin. Jadi warnanya itu enggak norak dan enggak kesannya gimana gitu. Jadi tetap kelihatan natural tapi tetap tajam di mata. Nah, terus aku gunakan eyeshadow yang warna coklat muda dulu. Aku aplikasikan ke bagian kelopak matanya warna coklat muda. Di blending pelan-pelan. Aku masih gunakan brush dari Miniso. Di blending dulu pelan-pelan warna coklatnya.
aku gunakan full color palette ya. Iya, masih di blending. Nah, pelan-pelan aja untuk ngeblendingnya guys, jadi nggak usah terburu-buru. Salah satu trik untuk ngeblending eyeshadow yang baik dan benar adalah mata pengantin itu melihat ke bawah dan kita tarik ujung pangkal alis itu ke atas. Nah, nanti dia akan menghasilkan kelopak yang indah, eyeshadownya juga cantik. Jadi eyeshadow kita itu nggak ngeblok. Nah, bisa dilihat ya, pelan-pelan aja. Bikinnya itu dengan perasaan, jadi santai, dia akan terbaur dengan sendirinya. Makanya kerjakan pakai hati, jangan ngomel ya. Nah, selanjutnya bagian bawah matanya juga aku langsung kasih biar dia nggak kelihatan ngeblok dan jadi kelihatan natural gitu guys. Jadi eyeshadow atas sama bawah itu sama, nanti tinggal kita timpa sama. Nah, selanjutnya aku timpa lagi sama warna coklat yang agak tua, tapi aku gunakannya hanya di kelopak, nggak ngebaur semuanya ya. Nah, jadi aku pakai coklat tua. Coklat tuanya itu yang agak-agak marun gitu ya. Nah, pelan-pelan aja. Nah, udah kelihatan kan kelopaknya hasilnya. Jadi ngebaurnya itu pelan-pelan aja. Iya. Nah, boleh dilihat dia akan menghasilkan kelopak yang sangat baik. Eyeshadow kita jadi akan terlihat lebih natural dan tidak ngeblok. Nah, selanjutnya aku pindah ke sebelah kanannya guys. Sebelah kanannya aku gunakan juga coklat tua yang agak-agak merah bata. Jadi warna itu nggak ngeblok banget ya. Lanjut, masih ngebaur dengan yang sama pakai coklat muda. Jadi kali ini tuh aku nggak menggunakan eyeshadow yang warna orange, aku nggak gunakan eyeshadow yang warna merah bata. Kali ini aku cuma pakai 2 shade eyeshadow, yaitu coklat muda sama coklat tua. Nah, selanjutnya yang atasnya juga aku masih blending lagi pakai coklat muda biar dia nggak ngeblok ya. Masih lanjut. Iya, masih lanjut lagi. Nah, kelihatan kan hasilnya. Jadi make up itu nggak sembarang ya guys, ada tekniknya masing-masing. Pelan-pelan aja. Nah, untuk bawah matanya juga aku tambahin lagi, aku baur lagi pakai warna coklat yang agak tua dan agak kemerah-merah batan gitu. Jadi untuk eyeshadow matanya itu jadi dia tuh kayak janjian gitu, atas sama bawah, cie janjian ketemuan kali ah. Nah, boleh dilihat lagi. Iya. Masih berlanjut ya. Nah, masih lanjut lagi. Eyeshadow itu udah kelihatan ya, udah kelihatan cantiknya gimana di bawah itu. Terus aku gunakan highlighter eyeshadow dari Masami. Ini tuh harganya cuma berapa puluh ribu, tapi hasilnya best, pakai banget. Iya tuh aku baur itu langsung kelihatan gimana gitu kan, matanya langsung hidup. Nah, terus abis itu kita tap-tap pakai tangan aja, jadi nggak ngeblok gitu di eyeshadow. Nah, kita tap-tap pakai tangan, kita baur ke belakang, ke atas, dan ke depan supaya mata itu lebih terlihat natural dan terlihat lebih terang. Nah, boleh dilihat ya. Selanjutnya masih ditep-tep pada bagian mata, pakai tangan aja, nggak perlu pakai kuas karena kan ini bersifat dia basah. Nah, kayak tuh tukang makeupnya udah keringetan. Nah, ditambah lagi sedikit lagi, ditambah lagi sedikit lagi. Selanjutnya, nah, aku tap-tap lagi nanti pakai mata ya. Jadi dia tuh buat nyamain kiri dan kanan. Kita tap-tap aja pakai mata karena dia sifatnya itu cair basah. Jadi dia tuh cepet nempel ya. Nah, kita tap-tap aja pakai tangan. Nah, ditap-tap aja. Nah, selanjutnya kalau udah dikasih highlighter gitu, tinggal kita baur lagi pakai shadow warna hitam biar matanya itu terlihat lebih garang, terlihat lebih menyala. Nah, ini masih aku baurin pakai eyeshadow yang pertama tadi. Nah, aku tuh mau ngasih dia tuh eyeshadow warna hitam. Jangan garuk-garuk kepala dong, jangan mikir gitu. Nah, gitu. Nah, ini aku udah baurin dia pakai eyeshadow color yang warna hitam, tapi dikit aja ya, cuma digunakan hanya pada bagian pangkal mata. Nah, jadi matanya itu lebih nyala dan lebih hidup. Boleh dilihat tuh, shade-nya dikit aja, dibaur pelan-pelan.
hanya di bagian pangkal mata. Nah, lanjut di bagian sebelah kanan masih dibaur dengan eyeshadow Pucalor yang warna hitam, hanya di pangkal mata saja. Kita samakan kiri dan kanan ya, jangan sampai berbeda, jangan sampai ada yang naik ke atas dan sampai ada yang turun ke bawah, tinggi sebelah dong. Nah, oke. Kayaknya pengantinnya udah mulai lelah guys. Nah, kita bersihkan yang runtuh-runtuh, eyeshadownya yang runtuh-runtuh kita bersihkan sama brush. Kenapa dek? Kamu udah capek ya? Sabar ya, sabar. Melek dulu matanya, melek. Ya, ayo. Dia ngelirik siapa? Neng, kamu ngelirik siapa, Neng? Nah, fokus dong, Neng. Nanti aja ngurusin yang lain. Ngelihat siapa sih, Neng? Ayo, Neng, sini, Neng. Nah, selanjutnya aku aplikasikan eyeliner dari Makeover yang kayu. Ini tuh pigmented banget. Meskipun pengantin kita nangis, dia nggak bakal luntur. Harganya juga murah banget, cuma Rp98.000. Aku gunakan di dalam bagian dalam mata, itu untuk di atas. Jadi nanti bulu mata itu dia nggak kelihatan ada yang gosong, ada yang putih, ada yang hitam. Selanjutnya, aku mau gunakan eyeliner dari Maybelline. Ini juga harganya murah banget, cuma Rp79.900. Dan ini tuh waterproof. Sekali lagi waterproof, mau disiram pakai air, mau diguyur pakai air juga bakal tahan lama ya, gengs. Nah, diaplikasikan aja di bagian matanya kita sebelum menggunakan lem bulu mata dan menempelkan bulu mata. Nah, pelan-pelan aja dihitamkan semua bagian yang akan mengganggu bulu mata kita, ya. Nah, jadi udah terlihat perbedaannya ya. Selanjutnya aku gunakan di sebelah kanan menggunakan eyeliner Maybelline. Jadi digunakan pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja menggunakannya. Yang penting mata pengantin kita ini terlihat lebih nyata, membahana gimana gitu ya, gengs. Nah, lanjut. Nah, udah kayak Maya Estianty ya. Iya nggak? Bener nggak sih? Kayak Maya Estianty. Iya. Nah, jadi aku blending lagi dia pakai brush. Jadi ada kayak shadow yang berjatuhan, ada keringat. Nah, jadi kita blend lagi ya. Ayo dek, ngapain kamu megang-megang? Santai ya. Nih, aku juga bingung lagi nyari apa. Nah, terus aku gunakan lem bulu mata sebelum mengaplikasikan bulu matanya. Jadi lem bulu matanya ini kita aplikasikan dulu pada bagian mata yang sudah kita pasang eyeliner tadi. Nah, pelan-pelan aja untuk gunakan kiri dan kanannya ya. Untuk lem bulu matanya, aku selalu dapat endorse dari bulu mata Purbalingga, yaitu Gusti Eyelashes. Terima kasih. Selanjutnya, mana nih bulu mataku ya. Nah, terus kita keringin dulu nih. Kita keringin dulu lem bulu matanya, baru nanti kita aplikasikan si bulu matanya ini. Bulu matanya ini aku gunakan cuma 2 layer karena aku pengen pasang teknik jahit bulu mata. Karena mata klienku ini agak-agak sendu gimana, jadi aku mau matanya tuh lebih terlihat blow. Nah, ini aku gunakan dari Gusti Eyelashes Purbalingga. Ini bulu mata zaman dari aku udah langganan dia 4 tahun yang lalu ya, gengs. Aku gunakan set 1, set 2, dan set 3 untuk bulu mata bawahnya. Jadi untuk atasnya aku cuma pakai 2 layer saja. 2 layer pun udah membahana loh. Nah, terus aku aplikasikan pada mata yang udah dikasih lem tadi ya. Aku gunakan penjepit bulu mata supaya mudah mengaplikasikannya. Nah, setelah ini kita gunakan jempol tangan. Nah, itu cara supaya bulu mata kita tahan ya. Jadi jempol kita di atas, telunjuk kita di bawah untuk nukik-nukik si bulu mata ini. Nukik-nukik apa? Nah, setelah itu teknik jahit bulu mata. Nah, boleh dilihat
Selanjutnya aku gunakan yang sebelah kanan dulu, satu layer. Nah gitu. Jadi gunakannya gitu ya gengs. Jadi nggak perlu buru-buru dan santai-santai aja. Nah kayak gitu ya, kayak gitu. Untuk cara supaya bulu mata kita tahan dan nggak cepet copot. Nah gunakan teknik jahit bulu mata. Jadi bulu matanya itu ditukik ke atas sampai ke atas banget. Nah baru diturunkan ke bawah. Lanjut, lihat ke atas Neng. Iya, kayak Maya Estianty kan gengs. Nah gitu. Jadi matanya itu lebih menyala. Mohon maaf atas muka saya yang galau gundah gulana. Terus kita aplikasikan lagi lem bulu mata di atas bulu mata palsu yang pertama tadi untuk mengaplikasikan si layer selanjutnya. Sebelah kiri dan sebelah kanan kita gunakan semua. Nah itu bulu matanya ada yang nempel, gimana caranya kak? Kita bersihkan dulu pakai tisu. Kita bersihkan dulu pakai tisu supaya lem itu nggak nempel dan nggak merusak bulu mata yang pertama. Soalnya nanti kalau misalnya ada lemnya yang di ujung-ujung itu nanti bakal nempel ke bulu mata yang kedua. Jadi nanti hasilnya akan kaku gengs. Nah ini aku bersihkan lagi dia pakai jarum supaya bulu matanya terpisah yang kena lem tadi. Jadi tetap kelihatan natural atau gimana gitu ya gengs. Aku udah capek nih ngomong terus dari tadi. Kamu udah capek ya? Nah selanjutnya kita aplikasikan layer kedua. Nah layer kedua itu aku mundur satu layer ya. Aku mundur satu layer dari bulu mata yang pertama supaya lebih terlihat panjang bulu matanya. Oke. Selanjutnya, nah kita gunakan jempol kita dan jari telunjuk kita untuk mempertahankan bulu mata supaya mata dia terlihat lebih blok. Oke Neng, lihat ke atas Neng. Oke, lihat ke atas sayang. Ya, lihat ke atas. Nah, jadi matanya itu lebih menyala dan lebih bervolume. Selanjutnya kita aplikasikan yang bulu mata sebelah kiri. Mundur satu layer dari layer yang pertama ya. Gunakannya tuh agak-agak susah gimana gitu karena dia udah ada lemnya yang menempel. Jadi menggunakannya itu pelan-pelan saja. Nah si pinsetnya ini juga udah ada lemnya jadi agak susah. Makanya pastikan bahwa si pinsetnya ini tidak terkena lem. Jadi supaya mudah untuk mengaplikasi bulu mata ini ya gengs. Selanjutnya kita tap-tap lagi. Terus nah bulu matanya kita naikkan ke atas supaya dia nyatu sama bulu mata yang pertama tadi. Nah kita lihat ke atas. Nah bolehlah lihat perbedaannya. Jadi mata si pengantin kita ini lebih bervolume. Nah terus aku bersihkan lagi supaya bulu matanya tetap natural. Ya lanjut. Ya, nah itu dibersihin dulu karena tadi kan ada lem yang menempel. Lanjut. Tuh masih dibersihin ya. Jadi pelan-pelan aja, jangan sampai kena mata pengantinnya. Ini hanya digunakan orang-orang yang profesional saja yang menggunakan ini gengs. Jadi hati-hati banget. Sebenarnya tuh ada dijual tapi aku belum nemu. Bagi yang mau endorse boleh ya. Nah jadi bulu mata kita tuh harus dibikin senatural mungkin, jangan sampai kaku. Bener ya, mirip Maya Estianty ya gengs. Mirip pakai banget Maya Estianty. Bunda Maya, ini KW kamu. Nah selanjutnya aku langsung aplikasikan lagi eyeliner Maybelline yang waterproof, yang super duper endol banget kalau dipakai. Dia enggak encer, keras juga enggak, apa dong ya, pokoknya enak deh. Jadi untuk mempertajam mata, jadi gunakan eyeliner lagi. Jadi eyeliner itu mengaplikasikannya 2 kali ya gengs. 2 kali. Sebelum pemasangan bulu mata dan setelah pemasangan bulu mata. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan. Kita aplikasikan eyeliner Maybelline yang sama untuk sebelah kiri. Aduh, ya udah belum sih? Belum ya? Nah,
udah selesai gitu, kita keringkan dulu eyelinernya sebentar. Nah ini masih kurang wings kayaknya, ini masih kurang wings, jadi aku kasih pinggirnya itu agak nge-wings gitu, jadi pas dia buka matanya itu jadi terlihat layar bulu matanya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini nih yang akan penting selanjutnya, gengs. Kita akan bikin tutorial alis yang super badai dan super kece badai. Alisnya itu kita harus buat dia secetar mungkin ya. Jadi, alisnya itu dibersihin dulu, di brush dulu pakai sikat alis. Aku bingung nih mana yang mau bikin alis. Ayo dicari masih nyari apa di dalam, masih nyari apa, pasti nyari alat pembuatan alis ya. Ayo Neng, tar dulu ya Neng, sabar ya Neng. Aku udah capek Kak, aku udah capek nungguin kamu make up dari tadi. Sabar ya, selanjutnya aku masih ngurusin mata kamu dulu supaya kamu terlihat lebih wow TOPBGT. Kakak lama, aku udah capek. Apa ya? Kamu ngapain ya? Bingung ya? Sabar ya Neng. Aduh, aku udah garuk-garuk nih Kak, dari tadi aku nungguin kamu. Kakak kemana sih, lama banget? Aku nih tinggal bikin alis aja nih. Aku tinggal bikin alis aja Kak. Kakak lama kali loh. Ditunggu gengs, ditunggu ya. Karena setelah ini ada iklan loh. Ada iklan dari Nongchat Pro It LT Pro alis peralisan. Nah selanjutnya aku udah bikin alis nih tadi. Aku skip dulu, nanti tutorial alisnya lanjut ya. Aku gunakan Naturator untuk ngerapin alis aku ini karena alis aku masih blabar-blaber ya gengs. Nah aku gunakan brush yang sangat pipi untuk merapikan si alis aku yang manja dan gimana gitu ya bang. Gimana le. Nah kalau udah dirapin gitu kan alisnya jadi TOPBGT. Mohon maaf rambut saya yang sangat kaku ini. Pelan-pelan aja ya. Kita aplikasikan si Naturator ini pada bagian bawah alis untuk mengkoreksi alis kita. Nah itu hasilnya udah cucok markucok top marko top ya beb. Pelan-pelan aja untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal, jadi pelan-pelan aja. Nah, aduh ini rambut kamu ini mengganggu omku. Mohon maaf ya gengs, di skip dulu, rambutnya masalahnya kayak gitu. Nah alisnya udah jadi sebelah. Lanjut, aku gunakan masih Naturator. Aku blend dulu ya, yang tadi udah aku aplikasikan Naturator Foundation. Aku blend dulu supaya nggak terlihat kaku guys. Selanjutnya, selanjutnya, jadi bawahnya itu udah dibaur menggunakan brush yang sangat kecil. Nah gitu. Lanjut, masih di brush lagi, di blend. Nah aku isi lagi bagian yang kosong menggunakan LT Pro. Nanti aku bakal share video tutorial bikin alis ala aku besok ya gengs. Jadi like dan subscribe video kami supaya kami lebih membuatkan video Anda yang keren-keren. Tutorial bikin alis, tutorial makeup wedding selanjutnya. Nah, alisnya udah jadi nih geng, satu geng. Tinggal aku baur yang atasnya aja. Aku rapikan yang atasnya masih menggunakan korektor si Naturator. Aku juga gunakan untuk
Bro It dari Nongchat untuk bikin si serat-serat alis yang manja ini. Nah, jadi alis kita terlihat lebih natural dan lebih ada kayak serat-seratnya gimana gitu. Lanjut. Aku mau lanjut lagi nih, gengs. Jadi aku masih mau ngerapiin alisnya yang atas supaya lebih terlihat perfect dan lebih terlihat manja gimana. Oh, gimana. Jadi aku masih aplikasikan si Naturaktor yang shade 105 yang warnanya nggak putih-putih banget tapi nggak gelap-gelap banget. Nah, aku lagi ngeratain alisnya yang bagian atas supaya dia lebih rancing dan lebih rapih. Masih aku rapikan ya. Jadi bikin alis itu santai aja, nggak usah buru-buru supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, gimana babes alis aku, gengs? Alis aku gimana, gengs? Wow kan? Wow banget. Aku jatuh cinta sama alis ini, gengs. Ini alis banget. Aku suka. Selanjutnya aku mau ngapain ya? Oh iya, selanjutnya masih lanjut ke alis yang sebelahnya. Tapi ini aku mau rapikan lagi dia pakai si Bro It dari Nongchat. Bro It dari Nongchat ini itu pigmented banget buat bikin alis dan warnanya itu enggak kaku, dibilang coklat bukan, dibilang hitam juga bukan, jadi sedang-sedang aja dia datar, guys. Mohon maaf ya, kamera itu ternyata terletak di kepala saya, jadi saya sangat-sangat menutupi kamera ini. Nah, masih lanjut. Nanti kita akan skip aja video ini karena terhalang oleh kepala saya. Aku masih bisa bikin serat-serat alis dari si Nongchat ini ya. Lanjut. Selanjutnya aku pakai LT Pro buat bikin alis. LT Pro nya ini aku menggunakan yang apa ya namanya? Nggak tahu, gengs, karena aku dapat endorse. Nah, kita bersihkan dulu alisnya. Kita bingkai pakai menggunakan kuas yang sangat pipi. Kita samakan dulu alis kanan dan alis kirinya supaya rata alis kiri dan kanan. Jadi alis kita tuh nggak berjauhan kayak kamu jauhin aku. Nah, boleh dilihat proses pembuatan alisnya. Sangat mudah dan sangat gampang untuk mengaplikasikannya. Jadi cuma butuh LT Pro, Bro It dari Nongchat, sama gel bulu alis dari Riau ya, kemarin aku dapet dari Kokos. Nah, selanjutnya masih pembuatan alis. Tolong diperhatikan dengan teliti. Jadi menggunakan alis itu, pembuatan alis itu kita gunakan dari ujung pangkal. Nanti dia akan kita ambil ke tengah supaya alis kita sama kiri dan kanannya, gengs. Masih lanjut. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Buat alis itu ternyata nggak seribet yang kita bayangkan, gengs. Jadi kita bingkai dulu pinggirnya, baru kita isi dalamnya. Untuk di depannya nanti kita bikin serat-serat manja. Jadi tidak usah dibaur dengan menggunakan LT Pro yang krem tadi ya, LT Pro krem tadi. Jadi kita cuma baur-baur di dalamnya aja. Untuk seratnya nanti kita gunakan Nongchat Bro It dari Nongchat. Cet. Nah, ini alis aku tuh masih beda kiri dan kanan. Jadi untuk menyamakannya gimana dong? Nah, aku gunakan setup dulu nih, guys. Setup buat si gel alis ini, buat alis kita tuh sesuai apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita baur dulu si bulu-bulu alis ini, kita sikat zigzag dulu. Kita acak-acak dulu alis si pengantin kita ini, kita acak-acak dulu
Setelah kita kacak-kacak, baru kita rapikan, kita naikkan bulunya ke atas sesuai dengan keinginan kita. Jadi membuat alis tuh gampang ya, geng sebenarnya. Yang ribet itu cuma prosesnya. Hah, sama aja ya. Nah, jadi kita sikat-sikat bulu alisnya mengikuti bentuk alis kita supaya alis kita terlihat lebih natural. Oke. Aku masih gunakan si sikat alis ini yang udah aku aplikasikan gel alis atau pomade alis dari Set Up Bro. Kamu mau ngambil apa sih? Oh, aku minum teh dulu, gengs. Aku minum teh dulu karena aku udah haus dari tadi ngoceh-ngoceh di sini. Aduh. Selanjutnya, aku masih bikin alis. Tuh alis aku udah aku rapihin. Aku masih aplikasiinnya dengan si krem dari LT Pro yang sangat-sangat pigmented ini. Worth it banget buat kalian, jadi jangan sampai nggak punya ya. Nah, aku sikat lagi bulu-bulunya supaya bulu-bulunya tuh nggak keluar dari area peralisan yang udah dibingkai tadi, gengs. Selanjutnya nanti kita akan korektor lagi alis kita menggunakan Naturactor supaya alis kita tuh lebih terpampang nyata gimana apanya. Nah, aku masih gunakan nongcet dulu nih buat bikin serat-seratnya. Nah, jadi pelan-pelan aja bikin serat-serat alisnya supaya alis kita lebih terlihat lebih natural. Oke? Aku garis lagi bawahnya supaya kiri dan kanan tuh alis kita sama, gengs. Nah, selanjutnya tolong abaikan suara-suara yang di luar itu ya. Suara tetanggaku memang berisik, gengs. Nah, jadi ujung alis itu dipertegas lagi supaya lebih kelihatan gimana le. Nah, gitu deh. Oke. Selanjutnya akan kita korektor menggunakan Naturactor Set 105 supaya alis kita lebih rapi dan lebih tertata. Gimana le? Jadi pelan-pelan aja untuk menyamakan kiri dan kanannya. Kita ngelihat contohnya yang ke sebelah kiri ya, geng, yang udah kita buat tadi. Jadi supaya alis kita tuh nggak jauh-jauh, perbedaannya tuh nggak jauh-jauh banget gitu. Kayak aku sama kamu gitu, jauh-jauhan terus. Hahaha. Selanjutnya masih aku baur lagi menggunakan si Naturactor tadi. Jadi kita korektor alis kita supaya lebih rapi dan lebih tertata ya, gengs. Nah, jadi pelan-pelan aja untuk ngebaurnya. Nah, selanjutnya aku baur dulu menggunakan si kecil imut ini menggunakan brush yang bulat untuk ngeblending bekas si Naturactor aku tadi, gengs. Jadi di bawahnya itu udah rapi, tinggal aku rapihin yang atas. Nah, terus aku tukar tempat karena aku tuh nggak bisa nganan, guys. Aku bisanya ngiri aja. Jadi aku harus pindah tempat. Nah, kita koreksi lagi alisnya menggunakan si Naturactor tadi, hanya di pangkalnya saja supaya lebih terlihat natural. Ngerti dong? Oke, lanjut. Sebenarnya muka aku tuh kenapa ya? Kok warnanya jadi coklat? Apa pengantinku yang keputihan atau gimana? Lanjut ya. Nah, kita korektor dulu alisnya menggunakan si kuas nan pipi dan si korektornya dari Naturactor. Lanjut. Oke. Habis ini baru kita bikin serat-serat alis dari Broid Nongcet.
bikin alis ho bikin alis lama bikin alis oh. Nah, ini tuh udah hampir selesai. Jadi aku masih bikin serat-serat alisnya. Jadi alisnya itu udah mau selesai, gengs. Jadi perfect banget alisnya, aku suka pakai banget. Jadi jangan lupa kiri dan kanan serat-seratnya disamakan ya. Nah, diisi lagi yang kosong-kosong. Yang kosong-kosong tuh diisi lagi. Oke. Sabar ya mbak. Jadi pengantin tuh di makeupnya memang lama mbak. Sabar ya, sabar. Iki wis jadi. Matanya kamu begitu. Aku belum ngaplikasikan bulu mata bawah ya. Ini aku memperlihatkan alis aku yang udah aku itu tadi. Nah sekarang aku lanjut lagi ngebaur dia pakai eyeshadow untuk bawah matanya. Aku kasih warna hitam supaya matanya nanti agak lebih menyala gimana gitu. Supaya lebih nyala, supaya lebih tajam. Karena memang pengantinku ini mukanya sangat-sangat sendu. Matanya pun sangat-sangat sendu. Memang pembawaannya tuh sendu, gengs. Aku aplikasikan di bawah matanya setengah aja. Aku menggunakan eyeshadow dari Pocolor yang warna hitam. Supaya matanya lebih tajam. Lanjut. Gitu gengs. Jadi pelan-pelan aja menggunakannya. Oke mbak, lihat ke kaca mbak. Kita masih lanjut. Nanti aku juga akan gunakan eyeliner silver dari Makeover untuk ujung mata yang di depan sampai ke bawah mata setengah aja. Nanti kita apain lagi ya? Nanti kita blend lagi dia pakai si eyeshadow dari Pocolor yang warna silver juga. Jadi nggak ngeblok banget gitu matanya yang warna silver ya. Selanjutnya kasih ya. Nah, aku lagi nyari eyeliner silver warna silver dari Makeover. Jadi kita aplikasikannya di pangkal mata bagian depan. Aduh mbak, ada sud-sud gimana gitu, ada tetangga masuk ya. Ntar dulu ya, aku lagi masih bikin make upin si pengantin aku yang super duper cantik ini. Nah gengs, itu nanti tinggal aku baur lagi, tinggal aku blend lagi pakai eyeshadow dari Pocolor yang warna silver. Lanjut. Selanjutnya, nah ini aku blend dari dia si Nude Basic untuk ngeblend si warna silver tadi. Nah jadi matanya itu nggak kelihatan ngeblok, jadi masih terlihat natural meskipun udah cantik pakai banget. Lanjut ya, masih lanjut. Setelah ini kita gunakan yang kiri dan kanan, kita baurkan si Nude Basic yang warna silver ini. Jadi eyeliner silver yang dari Makeover tadi tuh nggak kelihatan kaku-kaku banget, dan warnanya itu nggak ngehit sendiri, dia nggak nyentrik sendiri warnanya ya. Jadi makanya kita pakai baur lagi. Nah selanjutnya aku menggunakan shadow bawah mata. Aku kasih lagi warna coklat muda supaya matanya lebih menyala. Itu dibaur dikit-dikit aja supaya lebih nyala ya gitu. Ya itu handphone siapa ya, tolong dikondisikan. Selanjutnya aku mau pakaiin blush on, tapi aku menggunakannya dari eyeshadow Pocolor yang warna pink muda. Itu keren, pakai banget. Karena tadi udah aku kasih blush on yang dari Makeover, selanjutnya aku kasih blush on dari si Pocolor ini. Itu aku gunakan eyeshadow yang warna pink ya gengs. Itu warnanya pigmented banget, nempel banget di kulit, dan hasilnya itu nggak norse atau norak gimana gitu. Jadi warnanya tetap natural ya.
Selanjutnya aku masih gunakan shading dari si makeover palette untuk mempertegas hidungnya tadi karena udah agak-agak pudar gimana gitu ya gengs. Nah gitu, pelan-pelan aja untuk ditep-tep di hidungnya bagian kiri dan kanan. Selanjutnya aku akan gunakan highlighter untuk mempertegas si muka pengantinku ini. Nah aku gunakan highlighter dari Vocaloid juga, itu warnanya yang agak-agak putih ke emas-emasan dan warnanya itu natural, pakai banget. Nah aku gunakan dulu di dagunya sama di bawah hidungnya, terus aku lanjut ke hidungnya, nanti juga aku lanjut ke pipi bagian kiri dan kanan untuk mempercantik si pengantin kita ini. Gitu, mbaknya jangan tegang-tegang banget dong, abis ini kita pakai lipstick mbak. Oke. Nah masih di bawah highlighternya gengs. Jadi nggak menonjol banget gitu. Biasanya kan ada highlighter yang warnanya tuh full keluar, jadi merusak make up, apalagi bagi mereka yang sedang berjerawat. Nah sekarang nih aku gunakan si pemerah bibir merah merona dari si Wardah Kosmetik. Aku gunakan yang shade 18, warnanya itu pink-pink kemudaan tapi agak-agak marun gitu. Jadi warnanya itu masih nyambung sama bajunya, sama makeupnya juga. Jadi hari ini tuh kita pakai baju yang warna rose gold dicampur sama silver. Aku biasanya sih gunakan pensil lip cream gitu, tapi ini aku karena buru-buru gengs, dikejar waktu, jadi aku langsung aplikasikan si matte lipstick dari Wardah Kosmetik ini. Nah aku gunakan dulu bagian bawah. Mbaknya buka mulutnya mbaknya. Mbaknya udah sakit gigi kan? Iya. Nah jadi gitu. Nanti setelah ini kalau misalnya udah aku aplikasikan si Wardah Kosmetik lipstick matte ini, nanti akan aku aplikasikan lagi makeover lip glossnya yang bikin bibir kamu akan tercengang-cengang orang melihatnya. Kenapa tercengang-cengang? Karena ada bling-blingnya gengs. Iya, ngangap ya mbak, mbak, nganga. Aku wis tak pakai lipstick loh. Nah pelan-pelan aja. Nah gitu, pelan-pelan aja. Jadi bikin klien kita tuh sebetah mungkin sama kita, bikin klien kita tuh nyaman, ajak dia bercanda, ajak dia ngobrol, tapi nggak ngobrol terus ya. Lanjut. Masih berlanjut ya menggunakan si lipstick ini karena pengantin aku tuh mukanya mukanya memang imut sih, bibirnya itu mungil banget dan cuma kecil banget bibirnya, jadi aku terpaksa harus melebihkan dari si garis-garis bibir ini biar lebih kelihatan punya bibir gengs gitu. Masih berlanjut. Masih lanjut pakai lipstiknya ya. Nah udah keren belum? Kalau udah keren nanti aku mau langsung aplikasikan si lip gloss dari makeover Powers Day. Ini warnanya sama dengan si warna lipstick yang pertama yang 018 tadi. Jadi aku korektor dulu bibirnya yang lebih-lebihnya itu pakai menggunakan Naturator Shade 105. Oke, selanjutnya kita gunakan lip gloss dari makeover supaya bibirnya itu manja-manja gimana gitu ya gengs. Selanjutnya selanjutnya masih menggunakan lip gloss atas bawah supaya pengantin kita tuh terlihat lebih fresh, lebih wah dan gimana gitu ya gengs. Pelan-pelan aja ngaplikasiinnya,
Apa yang jatuh mbak? Kamu kok ngelihatnya ke bawah sih? Kamu ngelihatnya ke bawah. Jadi aku tambahin lagi blush onnya supaya lebih wah gitu. Aku masih gunakan full color, eyeshadow full color yang warna pink muda. Jadi aku gunakan sebagai blush on, itu keren banget ya. Selanjutnya aku akan menggunakan setting spray dari Makeover. Nah, aku masih lanjutin glitter-glitter di matanya, geng, supaya lebih terlihat lebih menyala. Aku gunakan dari Masami glitter. Itu tuh keren banget warnanya. Langsung berubah drastis ya, gengs. Jadi tuh ini tuh keren banget. Ini keren pakai banget. Ini keren pakai banget. Ini kerennya pakai banget. Nah itu masih nggak sama nih gengs, kiri kanannya gue aku samain dulu ya supaya kiri kanannya itu sama. Selanjutnya nanti akan aku semprot pakai setting spray. Mungkin video di sini tuh di skip ya gengs, karena aku mungkin udah terlalu lelah dengan semua ini. Aku lupa menggunakan bulu mata bawah, jadi aku mau aplikasikan dulu bulu mata bawahnya. Tadi udah aku sempat aplikasikan lem di bagian bawah matanya. Jadi kita tinggal nempelin bulu mata bawah di bagian bawah mata. Nah, selanjutnya kita tempelkan, aplikasikan bulu mata bawah supaya lebih cetar gimana gitu ya gengs. Mata pengantin kita jadi lebih menyala. Nah, jadi gunakannya tuh pelan-pelan aja. Kita tap-tap supaya dia lebih nempel. Kiri dan kanan jangan lupa disamakan, jangan sampai berbeda ya. Selanjutnya kita aplikasikan pula yang sebelah kiri. Oke, 1, 2, dan 3. Itu MUA-nya pegang apa sih? Pegang tisu ya. Jadi kalau misalnya udah gunakan bulu mata bawah, matanya itu langsung keren, lebih nyala, dan pastinya lebih cantik ya. Oke. Lanjut. Aku sebenarnya udah ngantuk karena itu masih pagi banget. Tapi tetap semangat ya gengs, karena ini udah hampir selesai. Masih mengaplikasikan bulu mata bawah. Nah, ini udah selesai dan hasilnya tuh WOWBJT. Jadi kita samakan kiri dan kanan ya. Ini masih ngoreksi. Aku ngasih eyeliner bagian atas mata karena masih ada yang putih-putih gitu. Jadi aku gunakan eyelinernya dari Brow It dari Nongchat. Lanjut. Setelah itu aku perbaiki lagi bulu matanya supaya terlihat sama kiri dan kanan. Jadi nggak ada yang ke bawah dan nggak ada yang ke atas. Jadi semuanya tuh harus ke atas ya beb. Jadi kita suksesnya sama-sama. Ayo nang lihat ke atas karena bagian pangkal bawah depan mata aku mau kasih eyeliner supaya lebih terlihat menyala ya matanya. Oke, lanjut. Itu mbak-mbaknya di sebelahnya ada sales jam guys, dia nawarin jam. Ntar dulu ya mbak, kita make up dulu baru nawarin jamnya. Selanjutnya selanjutnya kita akan menggunakan highlighter again. Highlighternya ini dari Ines Cosmetic. Jadi shimmeringnya ini keren banget. Dia tuh berupa bedak tabur tapi best banget di muka. Jadi aku aplikasikan lagi kepada bagian yang udah aku kasih highlighter tadi untuk mempertegas highlighter yang sudah diaplikasikan ke wajah si pengantin tadi. Mohon maaf bahasaku agak belepotan ya gengs. Udah keren belum? Udah keren pakai belum?
selanjutnya dan ini adalah finishingnya. Halo, wow, alisnya itu keren banget ya. Tutup matanya, eyeshadownya, matanya, bulu matanya dari Gusti Alexis Purbalingga. Nah, dan ini hasilnya, gengs. Wanita Melayu menggunakan adat Bugis yang super cantik. Nah, gitu. Alisnya tolong diperhatikan, keren, pakai banget. Oke, selanjutnya sesi pemotretan. Nah, gitu ya.